Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah pertemuan yang ke-12, babnya tentang integral lipat 3 ya. Kemarin kan sudah integral lipat 2. Ada sedikit motivasi di sini bahwa to be at peace doesn't mean that you are amidst of every storm. It only means that you can find a calm within the storm. Jadi intinya mungkin dengan adanya kuliah online ini kalian semua merasa kesusahan baik dari segi kuota, pemahaman ataupun teman untuk berbagi diskusi, tapi ketika kamu bisa mencari kedamaian atau apa yang membuat kamu suka dari perkuliahan online ini, insya Allah kesulitan-kesulitan itu akan bisa diatasi. Baik ya. Jadi sebelum masuk ke integral lipat 3, karena nanti di integral lipat 3 sama lipat 2 yang kemarin terakhir dari bab kemarin butuh koordinat polar, maka saya akan singgung tentang sistem koordinat polar. Biasanya yang kita ketahui adalah sistem koordinat kartesius kan, x, y, kalau 3 ya x, y, z. Tapi kalau di sini ada juga koordinat polar tuh, atau kata lainnya adalah koordinat kutub. Jadi ada bedanya adalah ada sudutnya di sini. Jadi biasanya titik P menunjukkan koordinat x, y. Kalau di sini titik P menunjukkan r itu berarti panjang garisnya, dan theta itu berarti sudut yang dibentuk dari garis asal atau titik asal ke titik tersebut. Di sini berarti dari ini 0,0 ke P, garis yang ditunjukkan oleh r ini. Itu adalah secara umum. Besar sudut theta dibentuk oleh garis OP dihitung berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ngitungnya dari sini ke sini, ya. Nah, hubungan koordinat polar dengan koordinat kartesius adalah dalam bentuk transformasinya. Jadi koordinat polar bisa ditransformasikan kartesius dan sebaliknya. Secara garis besar, lihat panah merah ini adalah kalau disimbolkan ketika polar diubah ke kartesius, kita bisa mendapatkan nilai x kartesiusnya dengan mencari r dikalikan cos theta. Kita bisa mencari y dengan cara r dikalikan sin theta. Begitu juga ketika kita mencari koordinat polar dari kartesius, kita bisa mencari r-nya. Di sini kita mencarinya r kuadrat ya, karena kan lihat tadi bentuknya r. Kalau seperti ini kan kita bisa jadi bentuknya adalah segitiga siku-siku. Di sini adalah sebagai x, di sini sebagai y. Jadi kalau pencari sisi terpanjang atau hipotenusanya adalah dengan rumus siku-siku, yaitu r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian cari sudutnya tangan theta. Sudut theta-nya kita menggunakan tangan, karena yang diketahui kan x sama y. Jadi di sini ini x, ini y yang diketahui, maka kita bisa cari sudutnya lewat tangan adalah y per x, depan per miring. Ingat ya. Nah, baik, ini contohnya perubahannya. Kita mau ubah 4, pi per 6 ke koordinat kartesius. Berarti cari x-nya, r-nya 4 dikalikan cos theta. Cos pi per 6 ketemu 2 akar 3. Y-nya 4 sin theta, 4 kali setengah sama dengan 2. Jadi ketemunya 2, x dulu ya, 2 akar 3, 2. Kemudian kalau yang koordinat kartesius diubah ke polar, kita harus cari r kuadratnya dengan mencari x kuadrat plus y kuadrat, ketemu 12. Tangan theta ketemunya akar 3 min sepertiga akar 3. Nah, ini kamu harus cari sudutnya dengan anti tangan. Cari sudut tangan yang nilainya ini, ketemu adalah 5 pi per 6, atau juga bisa minus pi per 6. Ingat sudut-sudut dulu, sudut istimewa, kamu harus ulang lagi gimana cara mencari min pi per 6 sama 5 pi per 6. Nah, integral lipat 2 meneruskan yang kemarin. Integral lipat 2 dalam koordinat polar itu ada. Bedanya adalah di sini. Ini kurang ke sini ya. Jadi, ini kan fxy dx dy seperti yang kita kemarin kerjakan. Nah, ketika dirubah ke koordinat polar, fungsinya akan berubah ke polar, tapi ini kurang ke sini ya, saya cek dulu nih. Yang harus diperhatikan adalah ini, r. Jadi kan dari dx dy harusnya kan berubah jadi dr d theta, tapi ternyata ada tambahan r di sini. Harusnya kecil ya. Jadi r ini adalah sebagai variabel tambahan
Kok bisa nambah? Bisa, kamu harus cek pembuktiannya. Kalau mau cek pembuktian, boleh nanti kalian cek. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya Bu Rin. Tapi di saat ini, karena waktunya yang terbatas, jadi R ini adalah anggap aja sebagai variabel tambahan. Tapi pasti ada caranya dia bisa ada di sini. Jadi R ini jadi satu kesatuan sama R dr d theta. Jadi kalau Bunda bilang dx kali dy, berubahnya jadi R dr d theta. Ini adalah perubahan dari sini ya. Jadi ini R dr d theta ini satu kesatuan berubah dari dx dy. Contohnya di contoh 1 di bab 13.4 kalau nggak salah ya, benar. Ya, kamu bisa cari dalam bahasa Indonesia bahwa cari volume dari ada pola rectangle dengan R daerahnya, berarti ini adalah batasnya. Figur 4 kamu bisa cek di bawah permukaan dari E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalian tahu kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan dari perubahan polar. Jadi kamu bisa rubah ini jadi R kuadrat. Nah, dilihat DA, maksudnya DA itu adalah R ini nih. Di bawah mana? Di bawah bagian apa? Nah, karena kita tadi tahu kalau polar itu R dr d theta ini jadi satu kesatuan, jadi R ini itu adalah kesatuan dari R dr d theta. Kemudian kita cari dr, R berarti R dari 1 sampai 3, berarti yang paling dalam integralnya dari 1 sampai 3. Kemudian theta dari 0 sampai pi per 4, dari 0 sampai pi per 4. Kemudian dengan adanya ini kamu bisa melakukan integral dengan cara apa? Substitusi, memisalkan R kuadrat sebagai U, nanti bisa dicoret sama R ini. Ketemu hasil akhirnya setengah ER kuadrat, kemudian 1 sampai 3 disubstitusikan, ketemu hasilnya setengah E pangkat 2 min E pangkat 9 min E. Kalian integralkan dengan theta. Karena ini kan dia sudah konstanta ya, tidak ada variabel theta lagi, maka tinggal ditambahin ini theta, dan tetanya adalah 0 sampai pi per 4. Ketemu ini aja sudah cukup, tapi kalau mau pakai kalkulator silakan dihitung, kurang lebih 3181. Oke? Nah, itu adalah integral lipat 2 untuk koordinat polar. Mungkin tidak akan banyak keluar atau di pertanyaan ya, tapi hanya untuk apa ya? Ya, kamu harus tahu gimana caranya. Mungkin suatu waktu diperlukan. Sekarang kita masuk ke integral berulang yang lipat 3. Lipat 3, jadi pasti ada integral lagi ini 3 kali. Nah, caranya adalah sama seperti integral lipat 2, yaitu kita kerjakan dari dalam dulu. Ini saya berikan gambar dengan warna agar bisa lebih jelas. Jadi kamu harus kerjakan dari yang terdalam. Di sini dx berarti integralkan dulu, yang pertama adalah dx, kemudian diintegralkan terhadap dy, kemudian diintegralkan terhadap dz. Ya. Sama cara kerjanya, hanya tambah banyak. Jadi ini kalau ada integral lipat 4, 5, 6, ya sama intinya prosedurnya. Cuman tingkat kerumitannya aja yang akan membuatnya berbeda. Integral lipat 3 tertentu ini di sini kita punya daerah batasnya dari A sampai B, dari X1 sampai X2, sama persis dengan integral lipat 2. Kadang ini bisa konstanta, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau bisa juga sebagai fungsi lain, bisa dari 0 sampai 2x atau x kuadrat sampai x pangkat 2 min 7x, macam-macam. Sama, prosesnya sama, akan sama persis. Hanya tinggal banyaknya aja dari dalam tetap 1, 2, 3. Nah, tadi kita lihat yang pertama kan kita dx, dy, dz. Kalau ini kita rubah jadi dz, dx, dy. Kira-kira ada berapa kemungkinan ini? Nanti kita akan pertanyakan. Kita kasih contoh dulu nih, di contoh 1 pasti ada di bukumu itu. Fungsinya adalah x kuadrat yz. B-nya is the box. B itu ini berarti x, yz, berarti ini adalah sebagai batas dari ketiga integral lipat ini. Nah, karena di sini nggak diminta untuk diintegralkan dx dulu, dy dulu atau apa dulu, jadi ya kita pakai yang lazim aja. Biasanya memang dx dulu, dy, dz. Nah, kita dx, dy, dz nanti akan menyesuaikan batasnya dx dari 1 sampai 2.
Batasnya Y dari 0 sampai 1. Batasnya Z dari 0 sampai 2. Kemudian kamu integralkan dx dulu berarti ya. Yang paling dalam x pangkat 2 diintegralkan jadinya seperti ke x pangkat 3 YZ sebagai konstanta. Kita anggap sebagai konstanta jadi mengikuti. Kita substitusikan 1 sampai 2 ketemunya 7/3 YZ. Sekarang diintegralkan terhadap DY berarti Y-nya diintegralkan jadi setengah Y kuadrat. 7/3-nya taruh mana? Taruh luar biar nggak mengganggu. Nanti terakhir kita hitung. Disubstitusikan 0 sampai 1 ketemu setengah Z. Setengah Z diintegralkan terhadap DZ jadinya 1/4 Z kuadrat. Setengahnya kita lempar keluar dulu jadinya 7/6. Jadi setengah Z kuadrat dari 0 sampai 2 ketemunya adalah 7/3. Nah, di sini there are 6 possible orders of integration. Jadi yang tadi seperti saya bilang bahwa dx, dy, dz ini yang biasanya kita lazim gunakan. Tapi kan bisa dirubah-rubah. Jadi ternyata ada 6 possible-nya yaitu apa aja? Dx, dz, dy. Kalau nggak gitu dy, dx, dz, dy, dz, dx. Bolak-balik aja kayak pohon faktor zaman dulu itu ya. Nah, ketika dia bisa dilakukan 6 perubahan ini dx, dy, dz-nya, integration-nya, setiap hasilnya harus sama, yaitu 7/3. Tapi jangan terus dianggap bahwa semua soal bisa dilakukan atau bisa diubah ordernya, karena terkadang ada yang ketika dirubah ordernya itu dia tidak bisa dilakukan integral. Biasanya untuk integral dengan ini batasnya fungsi. Kalau batasnya konstanta biasanya masih aman. Kalau batasnya fungsi biasanya susah. Contohnya ini. Ini kan batasnya fungsi. Dari Y sampai X plus 2, dari 0 sampai 3X. Sama kok cara mengerjakannya lah. Ini kan dz dulu, dy baru dx. Ya. Sama mengerjakannya. Kita integralkan terhadap z dulu. Jadi namanya 4z. Dari Y sampai X plus 2 dimasukkan, ketemu hasilnya 4X min 4Y plus 8, baru diintegralkan terhadap dy. Jadi 4XY, 4 kali setengah Y kuadrat, 2Y kuadrat, plus 8Y dari 0 sampai 3X, ketemu dx, min 2 sampai 5, sama dengan hasilnya adalah min 14. Apakah ini bisa dirubah dengan seenaknya? Belum tentu, karena apa? Lihat, kita kan tujuannya integral dalam menghitung luas di bawah kurva. Jadi, di akhir ini biasanya adalah suatu konstanta, mau berapa pi atau ini tidak boleh ada variabel lagi di sini. Nah, ketika kamu dengan seenaknya merubah dz di bagian paling belakang, batasnya dari y sama x plus 2. Ketika dimasukkan, dia bentuknya tidak akan jadi konstanta, jadi ada variabelnya lagi. Jadi, tidak semuanya bisa langsung diubah-ubah. Kalau mau diubah, batasnya juga harus berubah menyesuaikan. Jadi, batas terakhir, jika ada batas fungsi, batas terakhir itu harus konstanta full. Ya. Nah, contoh soal 3 akan kita jelaskan di slide berikutnya ya.